Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Kak Yoga di channel Le Guru Les. Kali ini kita belajar tentang eksponen dan akar, lebih dalam tentang pengenalan dan sifat bilangan berpangkat. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel Le Guru Les, tombol di sebelah kanan bawah. Jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Jangan lupa di sebelah kanan akan ada link playlist supaya teman-teman bisa belajar tentang eksponen dan akar dari awal sampai akhir. Nah, sekarang kenalan yuk. Apa sih eksponen itu? Nah, eksponen itu kalau bahasa kitanya ya, bahasa Indonesianya itu adalah bilangan berpangkat. Jadi, sebuah bilangan A berpangkat N merupakan hasil kali N kali bilangan A. Nah, maksudnya kalau ada A pangkat N gini, itu artinya A kali A sebanyak N kali. Nah, sebelumnya di sini ada A-nya ini disebut basis, N ini disebut pangkat. Nah, contoh. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, 2-nya ada 4 nih. Hasilnya 16. 3 pangkat 6 berarti 3-nya ada 6 kali. 729. 7 pangkat 3 berarti 7-nya ada 3. Hasilnya 343. Dan seterusnya. Nah, setelah kenalan, ada baiknya kita coba cari tahu dulu sifat-sifat dari bilangan berpangkat ini. Nah, sifat yang pertama adalah A pangkat 0 itu sama dengan 1. Untuk semua A. Tapi ada kecualinya, 0 nggak boleh. Karena 0 pangkat 0 tuh nggak ada. Contohnya, 5 pangkat 0, itu 1. Kalau 3 pangkat 0 kak, 1. Jadi semuanya kalau dipangkatin 0, itu 1 ya kawan-kawan. Kecuali 0, 0 pangkat 0 tidak ada. Nah, sifat kedua adalah pangkat negatif. Kalau A pangkat min N, itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi kalau pangkat negatif ini adalah bukan pangkat sebenarnya. Jadi, kalau ada pangkat negatif, jadiin dulu 1 per. Nah, atau kalau ternyata pangkat negatifnya di bawah, dia jadi di atas. Artinya dia bertukar posisi antara pembilang dan penyebut. Nah, contohnya 3 pangkat min 3. Jadinya 1 per 3 pangkat 3. Atau 1 per 27. Nah, sifat ketiga adalah kalau ada eksponen dikali eksponen. Dengan syarat basisnya sama ya. Kalau dikali, jadi pangkatnya ditambah. Contoh, 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2. Oh, basisnya udah sama-sama 7. Jadi pangkatnya tinggal dijumlah. 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah, yang keempat adalah kalau dia tuh ternyata bisa difaktorin. Nah, kalau misalkan A kali B itu dipangkatin N, bisa diurai jadi A-nya dipangkatin N, B-nya juga dipangkatin N. Contoh, 15 pangkat 3. Nah, jadinya 3 kali 5 dipangkatin 3. 3-nya dipangkatin 3, dikali 5-nya dipangkatin 3. Nah, gitu. Itu 4 sifat awal. Nah, bagi kakak, teman-teman wajib tahu ada 8 sifat. Jadi kurang 4 lagi nih. Nah, sifat yang kelima adalah kalau eksponen dipangkatin. Jadi kalau misalkan ada A pangkat M, dipangkatin lagi N. Jadi pangkatnya dikali. Nah, yang contohnya nih, 2 pangkat 7 kali 3. Jadinya 2 pangkat 21. Nah, keenam, kalau eksponen dibagi eksponen. Eksponen dibagi eksponen sama aja pangkatnya dikurang. Kalau tadi kan eksponen kali eksponen, pangkatnya ditambah. Kalau sekarang eksponen dibagi eksponen, pangkatnya dikurang. Tetap syaratnya adalah basisnya harus sama. Kalau nggak sama nggak bisa. Nah, contoh 4 pangkat 6 dibagi 4 pangkat 3. Jadinya 4 pangkat 6 dikurang 3. Atau 4 pangkat 3. Kalau yang ketujuh, pembagian. Nah, ini kebalikan dari si D. Kalau tadi kan D A kali B. Kalau sekarang A bagi B. Kalau A bagi B terus dipangkatin N, sama. A-nya dipangkatin N, dibagi B-nya dipangkatin N. Contoh, 3 per 5 pangkat 7. Jadinya 3 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 7. Nah, yang ke-8 atau terakhir, A pangkat M per N. Nah, dia pecahan. Kalau pangkatnya pecahan, itu jadinya akar. Cara bacanya adalah akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi penyebut ini akan jadi di luar dan pembilang ini akan jadi di dalam. Cara bacanya akar pangkat yang di luar dari yang di dalam. Gitu. Contohnya 3 pangkat 5 per 3. Sama dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 5. Nah, sifatnya cukup segitu yang menurut kakak teman-teman harus kalian pahami ya. Kita langsung ke latihan soal yuk. Soal pertama. Ini dasar. Ada A pangkat 3 kali B pangkat min 2 kali C per A kali B pangkat min 4 kali C pangkat 2 dipangkatin min 1. Nah, kalau ada soal kayak gini ya, saran kakak adalah kalian nih teman-teman ya, ini dikaliin dulu ke dalam.
Jadi min 1 kali 3 jadi min 3. Min 1 kali min 2 jadi 2. Min 1 kali 1 jadi min 1. Min 1 kali, kalau nggak ada pangkatnya 1 ya. Min 1 kali 1, min 1. Min 1 kali min 4, 4. Min 1 kali 2, min 2. Nah, setelah itu kalau pangkat negatif ini bisa bertukar tempat. Ya. Jadi apa? Tadi kan di sini A pangkat min 3. Supaya minnya hilang, dia jadi di bawah. A pangkat min 1 ada di bawah. Supaya minnya hilang, jadi di atas. Begitu juga si C. C pangkat min 1 di atas. Supaya hilang minnya, jadi di bawah. C pangkat min 2 ada di bawah. Supaya hilang minnya, jadi di atas. Nah, setelah itu, baru kita lihat. A itu lebih besar di bawah pangkatnya. Berarti A-nya di bawah. Tinggal besar kurang kecil. 3 kurang 1. Nah, yang B, besaran yang di bawah. Berarti B-nya di bawah. 4 dikurang 2. Sedangkan yang C, besaran di atas. Jadinya 2 dikurang 1. Setelah itu ya udah tinggal hitung biasa. Nah, di sini jadinya C pangkat 1 ya. C pangkat 1 nggak usah ditulis. Nah, 3 kurang 1 jadi 2. 4 kurang 2, 2. Jadi jawabannya C per A pangkat 2 kali B pangkat 2. Nah, gimana teman-teman? Mudah kan? Ini masih dasar. Kalian cukup menggunakan beberapa sifat, ketemu hasilnya. Nah, soal nomor 2, sebenarnya masih dasar juga. Cuman sifatnya kakak tambahin 1 yang dipakai. Nih, 12-nya nih. 12-nya harus kita rubah dulu jadi 4 kali 3. 6-nya harus kita rubah jadi 2 kali 3. Pakai sifat yang mana? Yang D tadi ya. Nah, 8-nya ini kita cukup berubah jadi bilangan prima dipangkatin. Nah, 8 itu kan 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2. Nah, 4 ini 2 pangkat 2 kan? Nah, setelah ini baru kalau yang seperti ini tinggal ditulis ulang. Nah, jadi seperti ini. Sedangkan yang ini 2-nya kita kalikan dengan 5/6. Jadinya 10/6 atau kalau disederhanakan 5/3. Nah, ini kan nggak ada pangkat. Kalau nggak ada pangkat dia 1. 1 kali 5/6, 5/6. Nah, ini 3 kali 3/4. Jadinya 9/4. 2 kali, bukan 2. Pangkatnya di sini 1. 2 pangkat 1 maksudnya. 1 kali 1/3, 1/3. Ini juga 3 pangkat 1. 1 kali 1/3, 1/3. Nah, sekarang tinggal dikumpulin. Nah, di sini kakak beranggapan 2-nya yang di atas, 3-nya yang di bawah. Jadi, yang di atas dijumlah 5/12, dijumlah 5/3, dikurang sama yang di bawah. Di bawah 2 pangkat 9/4, berarti dikurang 9/4. Ya kan? Terus ada 1/3, dikurang 1/3. Nah, 3-nya yang di bawah 1/3, berarti 1/3-nya yang positif. 5/6 karena di atas, kalau pindah ke bawah jadi negatif. Nah, setelah itu kita tinggal samakan penyebutnya. Untuk yang pembilangnya, antara 12, 3 dan 4 dan 3 itu adalah KPK-nya 12. Sehingga penyebutnya jadi 12. Nah, 12 bagi 12, 1 kali 5, 5. Karena di sini plus, berarti di sini plus. 12 bagi 3, 4 kali 5, 20. 12 bagi 4, 3 kali 9, 27. 12 bagi 3, 4 kali 1, 4. Nah, begitupun yang penyebutnya, 3 dan 6. Jadinya KPK-nya 6. 6 bagi 3, 2 kali 1, 2. Dikurang 5. Nah, kita tinggal hitung. 5 tambah 20, 25. Dikurang 27, min 2. Dikurang 4, jadinya min 6/12. 2 dikurang 5, min 3/6. Kita sederhanain, bagi 6 jadi 1, bagi 6 jadi 2. Bagi 3 jadi 1, bagi 3 jadi 2. Nah, kalau pangkat negatif tadi gimana? Kita tuker posisinya. Ya, sehingga nanti yang jadi pembilang adalah 3 pangkat 1/2. Yang jadi penyebut adalah 2 pangkat 1/2. Kalau pangkatnya sama, bisa kita satuin. Kalau nggak salah tadi apa ya? Yang ini ya, yang ketujuh, huruf ketujuh apa G? Yang G kalau nggak salah, sifat yang G. Nah, jadi 3/2 dulu kita satuin, baru dipangkatin setengah. Jadi sederhana banget kan jawabannya? Nah, gimana teman-teman? Kalian gak usah minder. Kalau misalkan kalian belum terbiasa menggunakannya, ulang-ulang aja ini videonya. Kalian kan bisa tonton video ini berulang kali, ya kan? Nah, kita latihan soal nomor 3.
Nomor 3 ini kita udah mulai inilah menghitung nilai. Nah, soalnya adalah 9 pangkat 2n tambah 1 kali 3 pangkat 1 min n dibagi 27 pangkat n plus 1. Nah, jadi teman-teman, 9 sama 27 ini belum bilangan prima. Kita jadikan jadi bilangan prima berpangkat. 9 itu 3 pangkat 2. 27 itu 3 pangkat 3. Setelah itu, pangkat dikali pangkat. 2 kali 2n plus 1. 2 kali 2n, 4n. 2 kali 1, 2. 3 kali n, 3n. 3 kali 1, 3. Setelah itu sesuai operasinya. Kalau kali pangkat ditambah, kalau bagi pangkat dikurang. Jadi pangkatnya kita kurungin dulu. Sesuai karena kali jadi tambah, karena bagi jadi kurang. Nah, baru pangkatnya ini kita keluarin nih dari kurung-kurungnya. Plus kali 1, plus 1. Plus kali min n. Min kali 3n, min 3n. Min kali 3, min 3. Nah, 4n, min n, 3n. 3n dikurang 3n, habis. 2 tambah 1, 3. Dikurang 3, habis. Berarti jawabannya 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 berapa tadi teman-teman? Ayo, sifat nomor 1. Ayo, yang A. Yaitu 1. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Dari nomor 3 ini, yang perlu diingat adalah kalau dia belum prima, bilangannya itu, basisnya itu, jadikan basisnya bilangan prima berpangkat. 9 jadi 3 pangkat 2, 27 jadi 3 pangkat 3, dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Yuk kita lanjut ke nomor 4 ya teman-teman. Nomor 4 ini kurang lebih mirip sama nomor 3 ya. Hanya saja pangkatnya pecahan. Gimana dong Kak? Gampang. Sama, yang penting kita jadikan dulu jadi bilangan prima berpangkat. 125 ini itu 5 pangkat 3. 25 ini 5 pangkat 2. 81 ini 3 pangkat 4. 27 ini 3 pangkat 3. Nah, setelah ada pangkat dipangkatin, pangkatnya dikali. 3 kali 2 per 3. 2 kali 1/2. 4 kali 1/4. 3 kali 1/3. Ya tinggal dicoret. Ya enggak? Tinggal dicoret. Coret. 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 Sehingga nanti hasilnya 5 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 1 dibagi 3 pangkat 1 tambah 3 pangkat 1. 5 pangkat 2, 25. 5 pangkat 1, 5. 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 1, 3. 25 kurang 5, 20. Oh, dibagi 6. Sederhanain, 10/3. Selesai. Easy kan nomor 4? Lebih easy kayaknya dibanding nomor 2 tadi. Nomor 2 tadi kayaknya lumayan panjang ya. Nomor 3, nomor 4 lebih easy. Nah, tapi jangan senang dulu. Nomor 5, ini 2 nomor terakhir. Nomor 5 ini agak susah, tapi perlu kalian pelajari. Karena kita akan menggunakan sifat aljabar, pemfaktoran. Kelas 8 kalian harus ingat tuh dibahas kelas 8. Perkalian dan pemfaktoran istimewa aljabar. Nah, langsung aja yuk. Kalau ada X pangkat min 1 dikurang X pangkat min 1 per X pangkat min 2 dikurang Y pangkat min 2. Sebelumnya, kita harus ingat X pangkat min 2 itu bisa ditulis sebagai X pangkat min 1 dipangkatin 2. Karena kan kalau dikali jadi min 2 kan, min 1 dan 2. Nah, begitupun Y pangkat min 2 merupakan Y pangkat min 1 dipangkatin lagi 2. Nah, ini akan menjadi bentuk A kuadrat dikurang, ini kurang bututnya nih. B kuadrat. Nah, kalau A kuadrat min B kuadrat itu bisa difaktorin jadi kurung A tambah, sebentar ya, maklum, kaku ini, masih kaku, masih newbie ini. Bikin-bikin video gini kakak masih kaku. Nah ya. Nah. Nah. Ya. Urutannya gimana? Apakah A min B kali A plus B atau A plus B kali A min B? Itu terserah, itu bebas. Sehingga nanti langkah berikutnya adalah yang ini kita urai.
jadi A min B kali A plus B. Atau mau A plus B kali A min B juga boleh, terserah kalian. Dimana A-nya itu adalah X pangkat min 1 dan B-nya itu adalah Y pangkat min 1. Dengan ini kan kalian bisa coret begini kan. Ya enggak? Sehingga di sini nanti 1. Nah, jadi kakak dapat nih 1 per X pangkat min 1 tambah Y pangkat min 1. X pangkat min 1 itu apa? 1 per X. Y pangkat min 1 itu apa? 1 per Y. Nah, tinggal samakan penyebut jadi XY. XY bagi X, Y kali 1, Y. XY bagi Y, X kali 1, X. Nah, kalau udah seperti ini, kalau ada pecahan di mana penyebutnya juga pecahan, ini penyebut yang paling bawah bisa kita kalikan ke atas, ya. Sehingga nanti kalian dapat X kali Y per Y plus X. Tapi di sini kakak balik jadi X plus Y. Karena biasanya huruf yang lebih kecil disebut duluan. X sama Y kan duluan X. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Gimana? Kalian bingung? Capek? Pusing? Nggak apa-apa. Istirahat aja dulu kalau misalkan kalian belajar. Ya, baru dapat 20 menit udah capek. Ya udah istirahat aja dulu. Ya toh bisa di pause ya kan videonya. Kita lanjut ya. Nomor 6, tapi kalau kalian mau pause dulu videonya nggak apa-apa, ntar dilanjut. Kakak mah jelasinnya lanjut aja. Oke, nomor 6. Soalnya seperti ini. Oke. Sebelumnya, 4 itu bilangan prima bukan? Bukan, berarti kita harus jadikan dulu bilangan prima berpangkat. Jadinya 2 pangkat 2 dipangkatin lagi N plus 1. Begitupun yang penyebut. Jadi 2 pangkat 2 dipangkatin N. Dikali 2 kali N, 2N. 2 kali 1, 2. 2 kali N, 2N. Nah, sampai sini kita akan memfaktorkan. Nah, cara faktornya gimana, Kak? Kalau tadi kan ada A kuadrat min B kuadrat. Kalau ini gimana? Kalau ini pertama kita cek basisnya sama nggak? Oh, basisnya sama, Kak. Sama-sama 2. Nah, jadi kita pembilang dulu ya, baru penyebut ya. Pembilang. Kalau basisnya sama, kita lihat pangkatnya lebih kecil. 2N plus 2 dengan 2N plus 3 siapa lebih kecil? 2N plus 2. Jadi 2N plus 2-nya ini kita keluarin. 2 pangkat 2N plus 2. Ya. Udah. Kalau udah, caranya adalah pangkat dikurang pangkat. 2N plus 2 dikurangin 2N plus 2. Itu berapa? 0. 2 pangkat 0, 1. Oke. 2N plus 3 dikurangin 2N plus 2. Berapa? 1. Jadinya 2 pangkat 1. Begitupun penyebut. 2 sama 2 ini udah sama basisnya. Sekarang pangkatnya 2N sama 2N plus 1. Siapa yang lebih kecil? 2N. Sehingga yang dikeluarin 2 pangkat 2N. Habis itu kita tinggal kurangin pangkatnya. 2N dikurang 2N 0. 2 pangkat 0 1. 2N plus 1 dikurangin 2N 1. Jadi 2 pangkat 1. Nah, ini bisa kita coret. Ya enggak? Jadi nanti kita dapat 2 pangkat 2N plus 2 dibagi 2 pangkat 2N. Sehingga pangkatnya bisa kita kurang. Jadi 2 pangkat 2N plus 2 dikurang 2N. Nah, ini bisa kita coret. Sehingga nanti jawabannya 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa teman-teman? 1, 2, 3, 4 jawabannya. Nah, seperti itu. Jadi di sini menurut kakak ya soal eksponen ya, itu mulai masuk ke ranah sedang ke susah itu kalau kita sudah dicampur dengan operasi aljabar, pemfaktoran. Nah, jadi harus banyak latihan. Kakak bisa karena terbiasa. Kakak belajar matematik sudah belasan tahun. Nah, jadi kalian kalau mau mengimbangin kakak antara jenius banget, ya kalian juga harus belajar selama kakak belajar belasan tahun. Oke, semoga ini membantu. Terima kasih. Selamat belajar. Mari bagikan video ini untuk membantu teman-temanmu belajar lebih baik. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Le Guru Les. Sampai jumpa dengan Kak Yoga.